Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minhatul Ma'arif, dosen tetap STKIP Syekh Mansur pada program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Saya menjadi dosen di STKIP Syekh Mansur sejak tahun 2018 hingga saat ini. Mata kuliah yang saya ampu berkaitan dengan bidang keahlian saya, yaitu teknologi pendidikan, seperti mata kuliah media pembelajaran, evaluasi pembelajaran, profesi kependidikan, dan metodologi penelitian. Karena saya home base di PAUD, maka mata kuliahnya pun menjadi lebih spesifik, seperti media pembelajaran PAUD, kemudian evaluasi pembelajaran PAUD, profesi kependidikan PAUD, serta metodologi penelitian PAUD. Untuk mata kuliah seni rupa dan psikologi perkembangan AUD merupakan mata kuliah tambahan yang dititipkan prodi pada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah inti saya, yaitu evaluasi pembelajaran PAUD, terkait tentang penilaian pendidikan anak usia dini secara komprehensif yang menyangkut aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Mata kuliah evaluasi pembelajaran di STKIP Syekh Mansur merupakan mata kuliah wajib yang harus diampu oleh seluruh mahasiswa PAUD, karena mata kuliah ini menjadi mata kuliah prasyarat sebelum mahasiswa mengikuti kegiatan PPL dan juga micro teaching. Mata kuliah ini membahas seluruh penilaian secara menyeluruh, mulai dari konsep penilaian secara umum, hakikat penilaian, ruang lingkup penilaian, kemudian jenis penilaian pada perkembangan usia dini, kemudian prosedur dan teknik penilaian di PAUD, hingga pelaporan dari penilaian yang harus ditulis oleh guru PAUD. Maka mata kuliah ini menjadi mata kuliah yang sangat urgent yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Baik, terima kasih. Berikut adalah video pembelajarannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sekarang silahkan buka handphonenya. Kita absen dulu ya. Kita siapkan ya. Saya cek dari sini. Sudah absen ya? Sudah, Bu. Oke, saya cek ya. Kurang satu. Aduh, Bu. Kenapa Ratu? Sakit. Masih sakit? Baik, agar pembelajaran kita lancar, kita berdoa dulu sekaligus kita mendoakan Ratu agar Ratu cepat diberi kesembuhan ya. Karena sudah berapa lama tidak masuk? 2 minggu ya? 2 kali pertemuan dengan 3 kali pertemuan. Silakan pimpin doa. Ipah, silakan pimpin Ipah. Baik, untuk melakukan kegiatan alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa, mulai. Doa selesai. Dan aspek kognitif itu untuk mengukur kemampuan berpikir, kemampuan memahami konsep, dan menyelesaikan masalah. Nah, untuk menilai anak dari ranah ini itu menggunakan metode observasi, tes, portofolio, dan proyek. Adapun tesnya terbagi menjadi 2, tes tertulis dan tes lisan. Nah, contohnya guru membuat soal tentang mencocokkan atau mengurutkan, mengklasifikasi, menghitung, atau minggu lalu kita sudah belajar tentang 6 aspek perkembangan pada anak usia dini. Masih ingat apa saja? Masih. Apa? Fisik, bahasa, politik, sosial, emosional. Oke, coba diulangi Intan. Gimana? Fisik, motorik, kognitif, sosial. 6 perkembangan bahasa. Tadi kemarin kita 6 aspek perkembangan anak. Hari ini kita akan belajar 3 aspek penilaian anak. 3 aspek itu adalah aspek kognitif,
psikomotorik, dan afektif. Kita akan belajar berdasarkan dengan teori taksonomi Bloom. Saya akan mulai dari ranah kognitif, oke? Tujuan dari penilaian mengingat. Sampai sini paham? Paham. Jika paham, saya akan memberikan contoh kasus. Misalnya ada seorang guru PAUD, contoh saja di Lab School PG PAUD Syekh Mansur ya. Nah, contohnya siapa? Ibu Ida deh misalnya. Ibu Ida adalah seorang guru PAUD di Lab School Syekh Mansur. Ibu Ida ingin mengukur kemampuan kognitif anak-anak di kelasnya dengan berbagai metode penilaian. Observasi, tes, portofolio, proyek. Ibu Ida memutuskan untuk melakukan beberapa kegiatan seperti mengurutkan, mencocokkan, menghitung, mengklasifikasi. Pertanyaan saya, bagaimana Bu Ida bisa menggunakan metode observasi untuk menilai kognitif dalam kegiatan mencocokkan? Ada yang bisa angkat tangan? Saya Bu. Ya, silakan Lupus, bagaimana? Bu Ida bisa menggunakan metode observasi dengan mengamati anak-anak ketika anak-anak mencocokkan gambar. Misalnya, gambar-gambar tumbuhan dan bayangan yang sesuai di papan gambar. Kemudian Bu Ida mencatat bagaimana anak-anak dapat memperhatikan secara detail dan apakah mereka dapat dengan cepat dan benar mencocokkan gambar yang tepat. Oke Lupus, good job. Nah, anak-anak bisa melakukan kegiatan mencocokkan gambar. Misalnya nih, ini gambar daun apa? Pepaya. Mencocokkan mana sih yang sama? Ini sama enggak? Ini sama enggak? Ini sama enggak? Misalnya ya. Nah, Ibu Ida bisa melakukan pengamatan. Oh, anak-anak itu bisa atau enggak ya? Anak yang satu sudah bisa, anak dua bisa, anak tiga bisa. Jadi Bu Ida melakukan pencatatan. Setelah dilihat, oh anak ini ternyata belum bisa. Oh ternyata anak ini ada yang bilang ini sama dengan yang ini. Ternyata aslinya tidak kan? Nah maka Bu Ida bisa melakukan penilaian. Bagaimana penilaiannya? Nanti akan kita bahas di hasil penilaian anak ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan saya yang kedua. Sebutkan contoh pertanyaan lisan yang bisa digunakan Ibu Ida untuk menilai kemampuan mengingat anak. Ada yang bisa? Saya Bu. Oke, oh ya silahkan. Jadi contoh pertanyaan yang bisa digunakan Ibu Ida, misalnya, bisakah kamu menjelaskan nama-nama binatang yang sudah kita pelajari kemarin? Gitu. Oke, betul oh ya. Jadi untuk mengetahui anak-anak apakah bisa mengingat dengan baik atau sudah sampai tahap mana mengingat anak, guru bisa melakukan tes lisan. Contohnya misalnya, ayo siapa yang tahu pelajaran yang kemarin apa? Temanya apa? Binatang. Ada apa saja binatang yang kita pelajari? Harimau, kucing, kemudian apa misalnya kelinci. Contohnya kalau harimau itu bagaimana? Gimana contohnya Ulfa harimau itu? Harimau itu contohnya berbadan besar, mempunyai warna bulu yang loreng dan taring. Oke, kalau kucing gimana dia? Kucing itu bentuknya kecil, mempunyai taring yang lebih kecil dari harimau. Nah, suaranya gimana? Pasti. Baik, itu ya. Jadi guru bisa melakukan tes secara lisan. Itu contohnya. Tadi observasi sudah, kemudian tes juga sudah, tes lisan. Sekarang portofolio. Bisa nggak sih guru melakukan portofolio untuk kognitif anak? Intan? Bu Intan, Bu. Ya gimana Intan? Bu Ida dapat meminta anak-anak untuk mengumpulkan benda-benda yang ada di sekitarnya, seperti batu, daun, dan juga bunga, dan mengklarifikasikan bentuk-bentuk tersebut ke dalam klarifikasi bentuk atau warna. Hasil klarifikasi tersebut bisa diportofoliokan untuk mengetahui penilaiannya, perkembangannya. Oke Intan, betul ya.
Jadi guru juga bisa melakukan penilaian portofolio untuk mengetes kognitif anak. Contoh sederhananya tadi yang Intan jawab udah betul ya, sangat rinci sekali. Sederhananya gini, guru setiap hari atau setiap 1 minggu 1 kali atau 2 kali meminta anak membuat gambar kotak atau lingkaran. Nah, minggu depannya diminta lagi, minggu depannya diminta lagi. Selama 1 semester itu gurunya dilakukan penyusunan hasil lembar kerja siswa itu. Di akhir dilihat tuh, oh ternyata minggu pertama lingkarannya belum sempurna, minggu kedua miring-miring, yang ketiga seperti ini, keempat seperti ini, sampai akhirnya minggu terakhir anak bisa membuat lingkaran hampir sempurna. Itu bisa dilakukan ya. Tadi sudah nih observasi, lalu apa? Tes lisan, portofolio. Sekarang proyek. Ibu, aku mau nanya. Silakan Ismi, bagaimana? Bu, bagaimana contoh proyek yang bisa dilakukan oleh anak-anak untuk menilai kemampuan menghitung dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi? Oke, tadi kita kan menjelaskannya tentang mencocokkan ya. Sudah. Kemudian tadi apa? Menggambar. Sekarang Ismi bertanya berhitung. Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, Nufus bagaimana? Jadi menurut pendapat saya, contoh proyek yang bisa dilakukan adalah proyek kebun mini. Nah, anak-anak diminta untuk menanam sejumlah biji tanaman dalam pot kecil. Nah, kemudian mereka menghitung berapa jumlah biji tanaman dalam setiap pot yang mereka tanam. Nah, setelah itu Bu Ida dapat mengetahui kemampuan anak-anak dalam berhitung dan mencatat data. Oke, tepat sekali. Ibu Ida bisa melakukan proyek kebun mini seperti yang Nufus contohkan. Tadi Nufus apa katanya pot ya. Nah, anak-anak dikasih pot nih satu-satu, dikasih biji apa? Kacang. Kacang. Jumlahnya berbeda-beda. Setiap hari anak-anak harus merawatnya. Mana yang tumbuh akan dihitung. Anak akan menghitung hari ini yang tumbuh 1, yang tumbuh 2, yang tumbuh 3 misalnya. Nanti seorang guru akan melakukan pengamatan. Anaknya bisa apa enggak menghitung? Dicocokkan hasilnya antara yang anak hitung dengan yang guru hitung. Seperti itu. Bu, Ya, Pak. memangnya anak PAUD bisa dites bagaimana menggunakan tes tertulis untuk penilaian kemampuan anak dalam mengurutkan? Oke, anak mau bisa ngasih tes tulis? Bisa nggak? Bisa. Tes tulis yang paling sederhana, tes tulis anak PAUD seperti ini. Kalau kita kan kalau tes tulis itu kertas, kemudian dikasih pertanyaan ditulis ya. Kalau anak PAUD enggak. Anak PAUD misalnya ini tadi sudah saya jelaskan sebenarnya sebelumnya. Misalnya mencocokkan burung ini rumahnya di mana? Kambing ini dog apa kambing nih? Kambing. Dog. Ini dog kayaknya. Ini dog ini rumahnya di mana? Lebah rumahnya di mana? Mereka membuat garis. Nah, membuat garis mencocokkan itu teks tulis untuk anak PAUD. Bisa lagi yang lainnya. Tadi kaitannya gimana kalau tes tulis dengan menghitung? Dikasih gambar apel 5. Disuruh dihitung apelnya ada berapa? 5, ditulis angka 5. Apelnya ada berapa lagi ya? Sampingnya 3, tulis angka 3. Jadi anak PAUD itu dalam mengukur kognitifnya bisa melalui observasi, bisa tesnya tadi bisa lisan, bisa juga tes tulisan, bisa portofolio dan proyek. Nah, banyak nih kakak kelas kalian yang sedang skripsi, itu banyak judul meningkatkan kognitif anak dalam berhitung misalnya. Itu tesnya apa sih, alat ukurnya? Tadi sudah ada dicontohkan ya. Makanya dalam membuat skripsi itu biasanya kaitannya sangat erat sekali dengan evaluasi pembelajaran dengan penilaian. Cukup paham tentang kognitif? Paham. Oke, jika sudah paham, kita akan masuk ke aspek psikomotorik. Siapa yang sebelumnya pernah menulis makalah tentang psikomotorik? Ulpi ya, kalau tidak salah, tentang tari Pancasila, bukan? Kalau Ulpi tentang seni musik. Iya. Tentang musik, tentang
Kemudian siapa lagi? Oh, tidak masuk ya, Ayan juga sama psikomotorik. Nah, psikomotorik itu tujuannya untuk mengukur kemampuan fisik, untuk koordinasi dan keterampilan anak. Biasanya nih, psikomotorik itu ada dua tuh, motorik halus dan Kasar. Contoh motorik halus: Menulis, terus, terus, menggunting, terus, melipat, terus. menyusun, Oke, yang motorik kasar contohnya melompat, lari, jalan. Nah, itu ya. Itu kita pelajari di kemarin ya tentang 6 aspek perkembangan anak usia dini. Sekarang gimana nih cara nilainya nih yang udah diajarin itu? Nah, metode yang bisa dilakukan sama seperti kognitif. Yang pertama observasi, yang kedua unjuk kerja, yang ketiga proyek, yang keempat portofolio. Caranya bisa tadi menggambar, meloncat dan lain sebagainya. Saya punya kasus lagi. Kasus terus ya. Contoh kasusnya, Ibu Ulpa adalah seorang guru PAUD di STKIP, di labnya ya, di lab school STKIP Semasur. Ia ingin mengukur kemampuan fisik, koordinasi dan keterampilan motorik anak-anak di kelasnya melalui beragam metode penilaian yang tadi ya, penilaian yang tadi. Nah, Bu Ulpa merencanakan beberapa kegiatan nih untuk anak-anaknya seperti menggambar, melompat, melempar dan lain sebagainya. Ia menggunakan observasi, unjuk kerja, portofolio dan menilai kemampuan anak. Pertanyaannya, bagaimana Bu Ulpa menggunakan metode observasi untuk mengukur, menilai kemampuan koordinasi anak-anak dalam kegiatan melompat? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Gimana, Pak? Menurut saya, Bu Ulpa bisa menggunakan metode observasi dengan mengamati anak-anak saat melakukan permainan lompat tali. Ia juga dapat mengkoordinasi anak. Oke, tadi ya anak ini sudah bisa apa belum meloncatnya? Contohnya Hesti, maju Hesti. Nah, ujung Neng. Siapa nih saya lupa? Nah, maju sini. Tika. Kita contoh ya. Contohnya, sekarang saya buat instruksi. Loncat 2 lantai. Nah, loncat ke kanan 1 langkah. mana Nah, itu ya. Nah, ketika kegiatan ini guru bisa mencatat, oh anak ini sudah bisa atau belum. Anak ini sudah tahu atau belum. Terima kasih Hesti. Terima kasih, siapa tuh saya lupa. Atika. Terima kasih. Nah, ini yang baru ya. Tadi di kognitif tidak ada. Di psikomotorik ini ada unjuk kerja. Siapa yang bisa memberi contoh tentang unjuk kerja? Saya, Bu. Gimana, Upi? Contoh untuk kerja yang bisa digunakan adalah meminta anak untuk menggambar bentuk-bentuk dasar seperti lingkaran, segitiga, dan persegi. Bu Ulpa akan menilai ketepatan dan kerapihan gambar anak serta kemampuan mereka dalam mengendalikan alat tulis. Oke, itu tadi ya unjuk kerjanya. Guru misalnya meminta anak-anak, hari ini kita akan membuat segitiga. Semua buat segitiga. Anak-anak menunjukkan ke gurunya nih, betul atau enggak nih segitiganya sudah tepat atau belum. Itu unjuk kerja. Selanjutnya tadi sudah observasi, kemudian unjuk kerja. Sekarang portofolio. Ada yang tahu bagaimana portofolio? Ibu izin bertanya, Ya, gimana? Ibu memangnya untuk fisik motorik bisa dilakukan penilaian portofolio? Psikomotorik bisa nggak sih dilakukan portofolio? Bisa, Bu. Kita izin menjawab. Gimana? Bu Ulfa dapat meminta anak-anak untuk mengumpulkan hasil gambar dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan. Disusun satu portofolio atau map. Nah, di situ Bu Ulfa
memeriksa portofolio itu ke dalam menilai perkembangan keterampilan menggambar dan motorik halus anak. Oke. Kita akan coba mengamati video dari Tarik Kreasi Profil Pelajar Pancasila. Kita akan lihat di sana ada kegiatan fisik motorik kasar apa saja sih di dalamnya, indikatornya apa saja. Mari kita tonton ya. Sampai sini ada gerakan apa saja yang dilakukan oleh anak? Satu, iya. Tadi ada yang maju, ada yang mundur. Iya. Nah, mampu berjalan maju dan mundur. Nah, tadi sekarang video yang kedua, lanjutannya ada gerakan apa saja? Gel-gel pinggul, Bu. Terus apa lagi? Sama menekuk lutut, Ke bawah ke atas. ke bawah ke atas, Duduk, jongkok. Nah, itulah beberapa gerakan-gerakan yang dilakukan anak ya secara fisik motorik untuk motorik kasar. Nah, tadi kita sudah observasi, unjuk kerja, kemudian apa lagi yang sudah? Portofolio. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ibu izin bertanya, Ya, silahkan Dian. Bagaimana? Ibu bagaimana contoh proyek yang bisa dilakukan oleh anak-anak? Ada yang bisa jawab? Saya. Bagaimana Ismi? Jadi, contoh proyek yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan proyek olahraga mingguan. Jadi, setiap hari Minggu, anak-anak diminta untuk melakukan kegiatan berlari di lapangan sekolah. Bu Ulfa akan mencatat waktu yang dibutuhkan untuk anak-anak menyelesaikan kegiatan tersebut. Dan anak-anak akan membuat grafik gambar sederhana untuk melacak peningkatan kecepatan mereka selama beberapa minggu. Nah, bagaimana Dian menurut Dian? Katanya tadi kata Ismi bilang contohnya dengan melakukan olahraga mingguan. Setiap minggu anak-anak olahraga dicatat tuh. Minggu ini larinya sampai sini, minggu depan larinya sampai mana begitu. Gimana menurut Dian? Tadi Ismi menjawab karena dengan mingguan, dengan proyek mingguan anak-anak berlari. Minggu ke-1 sampai mana, minggu kedua kemana dicatat. Minggu pertama durasinya berapa menit bisa nyampe finish. Minggu kedua bisa berapa menit, minggu ketiga bisa berapa menit. Bagaimana menurut kalian? Setuju, Bu. Setuju? Iya. Yakin? Iya, Bu. Oke, betul sekali ya. Bahwasanya proyek mingguan sederhana bisa mengukur waktu dan jarak anak dalam melakukan olahraga. Ada yang ditanyakan lagi? Jika tidak ada, saya akan bertanya. Pertanyaan saya, bagaimana Bu Ulfa bisa menggunakan metode unjuk kerja untuk menilai keterampilan melempar? Siapa yang bisa jawab? Ipa, bagaimana Pak? Bu Ulfa bisa menggunakan metode unjuk kerja dengan menggunakan kegiatan melempar bola dengan waktu yang telah ditentukan. Bu Ulfa bisa menilai dengan teknik melempar, kekuatan melempar, dan ketepatan anak dalam mencapai target yang telah ditentukan. Oke, sudah sangat jelas sekali tadi yang disampaikan oleh Ibu Ipa. Selanjutnya nih, tadi kita sudah belajar menilai aspek kognitif, menilai aspek psikomotorik. Sekarang kita akan menilai aspek afektif terakhir. Afektif itu hubungannya dengan sikap anak. Pernah kalau waktu PAUD nih, ketika melihat deh PAUD ataupun saat lagi kalian duduk di bangku PAUD, pernah melihat nggak duduk yang rapi? Pernah? Nah, itu guru sedang menanamkan aspek sikap. Tapi kita tidak akan bicara tentang bagaimana cara menanamkan. Kita akan berbicara bagaimana cara menilai untuk apa aspek sikap
Tujuannya adalah untuk mengukur sikap anak, motivasi anak, minat anak, kepribadian anak, dan nilai-nilai anak. Sering ditemukan skripsi kakak-kakak untuk motivasi belajar. Banyak membaca, meningkatkan semangat belajar, meningkatkan motivasi belajar. Gimana sih cara mengukurnya? Mengukurnya pakai aspek efektif ini. Alat ukurnya ada berapa? Ada 4. Bisa melalui observasi, bisa melalui wawancara, bisa melalui skala sikap, dan bisa melalui portofolio. Untuk mengukur skala, kita akan belajar nanti di teknik saat pengambilan data ya, data di lapangan. Karena sekarang kita baru bagaimana alat menilainya saja. Contohnya nih, ketika apa? Ketika kerja sama mereka dilihat, diobservasi. Bikin kelompok anak-anak PAUD menggunting bersama, kemudian menempel tema binatang. Dilihat kerjasamanya. Ada anak yang sendiri aja nih, sendiri nggak mau ngerjain, sendirian nggak mau berbagi. Ada anak yang berbagi ke temannya, bekerja sama dengan temannya. Ada, begitu Hestia. Kemudian aspek apa lagi? Toleransi. Misalnya temannya ada yang melakukan kesalahan. Saat temannya ada yang salah, ada yang ngambek, misalnya ngambek karena ditegur, itu sikapnya bisa kita nilai. Pernah nggak Neng bekerja sama melihat anak kecil dalam melakukan sebuah proyek bersama, kemudian ketika salah oleh temannya ditegur, dia marah? Iya, pernah. Nah, pernah. Itu bisa diukur bagaimana sikap dia. Mengukur sikap itu ada A1 sampai A berapa ya, taksonomi dulu itu ya. A-nya sampai mana? Itu ada pengukurannya, nanti kita di minggu depan ya bahasnya. Nah, itu tadi ya contoh-contoh dari afektif. Hari ini kita sudah belajar kognitif, psikomotorik, afektif. Bagaimana metode pengambilan datanya di lapangan dan bagaimana contohnya. Terima kasih banyak untuk hari ini, untuk yang bertanya, yang menjawab. Mudah-mudahan ini sangat berguna ya untuk kita semua. Berarti minggu depan kita akan masuk ke bagaimana cara membuat penilaiannya. Baik? Baik. Oke, terima kasih banyak semuanya. Silakan ditutup doa oleh siapa ya? Nah, ini aja nih. Silakan tutup doa, Neng. Mari kita mengucapkan hamdalah untuk materi hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.